pengakuan iman kami. Amin. Kami mau menyembah Engkau. Dan selama hidup kami Tuhan, kami tidak mau tidak menyembah Engkau Tuhan. Kami mau terus-menerus hidup dalam penyembahan kami Tuhan. Baik dalam ucapan kami, dalam tindakan kami. Kami mau menyembah Engkau Raja segala Raja. Terima kasih Tuhan untuk hidup yang Kau berikan pada kami. Terima kasih Tuhan untuk minggu yang telah Kau berikan pada kami. Kami hadir sini Tuhan untuk memuji membesarkan nama-Mu. Dan juga kami mau mendengarkan kabar firman-Mu Tuhan. Biarlah firman ini membangun kami. Firman menasihatkan kami. Kami menjadi imam-imam rohani, imam-imam rajani Tuhan. Yang betul-betul Tuhan memahami firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Amen. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Silakan duduk. Shalom. Pak Ferry sangat semangat sekali dia di jamaah Tuhan. Hari ini kita masuk dalam firman Tuhan. Ya, kita sudah belajar 1 bulan tentang lemah lembut dan masuk ke dalam segi kehidupan, yaitu lemah lembut di dalam keluarga. Kenapa dalam keluarga? Karena keluarga ini adalah penting di dalam kehidupan kita. Amin? Karena kita pasti bagian dari keluarga. Setiap dari kita bagian dari keluarga, baik menjadi anak, orang tua, nenek, kakek, cucu, dan lain sebagainya. Dan firman Tuhan juga mengatakan bahwa Allah yang menciptakan keluarga. Jadi keluarga adalah ladang yang subur untuk kita mempraktekkan kelemah lembutan. Amin? Karena yang bukan dari Tuhan, yaitu si jahat itu pun juga melihat keluarga merupakan ladang yang subur untuk mereka bekerja. Oleh sebab itu kita harus pagari keluarga itu dengan tindakan iman, tindakan firman Tuhan, yaitu dengan kelemah lembutan. Amin? Karena seringkali kelemah lembutan di dalam keluarga ini diuji. Betul gak? Ya, diuji. Suami dengan istri. Orang tua dengan anak, ya, menantu mertua, betul gak? Lalu siapa lagi? Saudara kandung, juga sama. Nah, sebab itu hari ini kita mau belajar lebih dalam tentang bagaimanakah kelemah lembutan di dalam keluarga. Tapi sebelum di dalam keluarga, saya mau mengajak kita mengerti kembali arti kelemah lembutan. Karena nanti pada akhir bulan atau bulan depan ditanya, bulan lalu TCC bicara tentang apa? Lemah lembut. Apa tuh lemah lembut? Waduh, apa ya? Ya, jangan seperti itu. Ya, kita harus buat konklusi, buat satu poin apa itu sebenarnya kelemah lembutan. Jadi kelemah lembutan itu merupakan satu akar dari segala tindakan-tindakan. Makanya sangat luas sekali. Jangan kita mempersempit kelemah lembutan, ya suaranya, tutur katanya, enggak juga itu. Tetapi banyak hal. Kelemah lembutan bisa diperlihatkan lewat ucapan, tindak laku, dan juga cara pikir. Jadi kelemah lembutan bisa terlihat dan tidak terlihat. Saat dia bisa menerima pendapat orang lain, itu juga bentuk kelemah lembutan. Kelihatan gak dia menerima? Ya, mukanya begini, ya. Mungkin dia menerima tapi tidak. Mungkin juga dia tidak. Tapi dia melakukan apa yang menjadi pendapat orang lain, itu juga kelemah lembutan. Saat orang bisa merendahkan hatinya, tidak mementingkan dirinya, itu juga kelemah lembutan. Jadi kelemah lembutan sangat luas. Kalau saudara, bahkan makanya firman Tuhan mengatakan, kalau saudara lemah lembut memiliki bumi, menguasai bumi, bahkan mematahkan tulang kata Amsal. Artinya apa? Segala kuasa yang keras, kekerasan hati, kalau dengan kelemah lembutan itu bisa dipatahkan. Kuasanya sangat besar sekali. Kelemah lembutan, mari kita buka dari Yakobus 3 sebelum kita lihat dari keluarga. Ini saya baru dapat pada saat saya mempersiapkan firman, ternyata inilah inti juga dari kelemah lembutan. Yakobus 3 ayat 13 sampai 17, next slide. Saya sudah tuliskan di sini, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik,
menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Stop dulu. Ini adalah inti atau sumber daripada perbuatan baik, bijak dan berbudi, yaitu lahir dari kelemah lembutan. Lanjut, jika 14, 1, 2, 3. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdosa melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Amin. Saudara baca perikopnya adalah tentang hikmat dari atas. Semua dari kita pengen sekali punya hikmat yang dari atas. Betul ya? Hikmat dari atas bersumber dari, lahir dari apa? Lemah lembutan. Tentu menerima hikmat itu harus dengan kelemah lembutan. Melakukan hikmat itu penuh dengan kelemah lembutan. Nah, saya buat poin yang berikutnya, slide berikutnya. Jadi lemah lembut melahirkan perbuatan baik, lalu orang yang bijak dan orang yang berbudi. Kalau versi KJV-nya, good conversation. Conversation itu artinya apa? Percakapan, tutur kata. Jadi lemah lembut menghasilkan percakapan yang baik, orang yang bijak dan berbudi. Amin. Nah tadi saya katakan, lemah lembut itu bisa dari budi, hanya dari pikiran. Dia bisa bijak menerima, bisa bijak memilah, bisa bijak berkata-kata untuk pikirkan dulu kata-kata yang mau dibicarakan. Ya. Nah, lemah lembut ini juga adalah percakapan yang baik. Kata-kata yang lembut bisa menenangkan hati. Jadi poin dari hikmat dari atas adalah kelemah lembutan. Dan yang kedua di ayat yang berikutnya, ini adalah versi kebalikan daripada kelemah lembutan atau musuh daripada kelemah lembutan. Dan bahkan saya katakan di sini lemah lembut bisa mematahkan masalah-masalah yang berasal dari dunia. Apa itu? Tadi kita sudah baca apa? Iri hati. Mulai dari iri hati. Hubungan dalam keluarga bisa rusak mulai dari sumber iri hati. Mementingkan diri sendiri. Suami mementingkan diri sendiri lebih asik main handphone sendiri dibanding memartikan keluarga. Ya kan? Lalu memegahkan diri. Antara saudara memegahkan diri. Ya. Dan bukan hanya dalam keluarga. Ini juga berlaku untuk segalanya. Ingat poin ini. Iri hati lalu menghasilkan mementingkan diri sendiri. Lalu memegahkan diri sendiri dan akhirnya dusta. Ini kan ayat yang kita baca ya. Ayat yang ke-14, 15. Dusta dan akhirnya melawan kepada kebenaran. Kalau saudara berlanjut lagi ayat-ayat berikutnya dalam Yakobus 3, itu saudara akan menemukan ya, bagaimana persahabatan dengan dunia, lalu bagaimana jangan memfitnah orang lain, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Ya, silakan saudara di rumah membaca kelanjutan daripada tindakan dari firman ini. Iri hati, mementingkan diri sendiri, memegahkan diri, dusta melawan kebenaran. Lalu sumbernya berasal dari mana? Sumbernya berasal dari dunia. Itulah sistem dunia. Yang mau tidak mau kita ada di tengah-tengah itu. Ya karena kita ada di dunia. Ya, kalau orang mau naik jabatan harus sikut kanan, sikut kiri. Ya, waduh dia nggak seneng nih kalau ada temennya yang dulu masuknya padahal sama-sama bareng-bareng.
Ya, kok dia 1 tahun udah naik ya? Nah, mulai ada iri hati. Mulailah dia memegahkan diri. Oh, ya kan, wah saya yang paling hebat, saya yang ini. Memegahkan diri sendiri kan. Ya, dan melakukan dusta-dusta. Fitnah juga merupakan satu dusta, saudara-saudara. Melawan kebenaran. Sumbernya dari sistem dunia. Dan lalu sumbernya juga dari nafsu yang berasal dari dunia, terus tadi apa? Berasal dari nafsu manusia. Setiap manusia, kita secara natural punya nafsu, ya, egoisme, segala macam lah, ya. Makanya saya pernah bilang monster yang paling besar yang harus kita kalahkan adalah diri sendiri. Tapi kalau orang Kristen gampang dan mampu meredam itu. Ya, bisa diredam. Mulai naik lagi, redam lagi. Dengan apa? Firman Tuhan. Dengan kuasa Roh Kudus. Makanya jangan saudara-saudara jauh dari firman Tuhan. Ya. Mulai naik nafsu manusianya, redam. Tapi bukan hanya dari keinginan kehendak manusia saja. Ternyata ada yang mendompleng. Ada yang juga ikut turut serta. Siapa? Tadi berasal dari siapa yang terakhir? Setan. Jadi jangan kita juga langsung kalau ada apa-apa, waduh kenapa kok kamu bisa melakukan dosa itu? Setan Pak, kan dari setan itu Pak. Lihat dulu, jangan-jangan nafsu manusiamu, ya kan? Lihat dulu, jangan-jangan karena dari sistem dunia yang kau lihat, kanan kiri enak juga ya, rumput tetangga lebih hijau ya. Dari dunia ini, sistem dunia ini. Lalu mulai muncul kehendak manusia nafsu, pengen dong gitu. Ya. Jadi jangan dikit-dikit langsung ke nomor 3, berasal dari setan-setan. Ya. Oke. Ya, bisa, tapi itu tahap berikutnya, ya. Atau ya memang dia sengaja sudah saudara dari DPO gitu ya. Jadi inceran gitu ya setan-setan. Wah, ini mau dijatuhkan. Jadi ya semuanya berasal dari setan-setan, tapi enggak semuanya dulu. Ada nafsu dunia, sistem dunia, nafsu manusia, dan setan. Poin berikutnya, iri hati dan mementingkan diri sendiri. Nah ini efek yang lebih masifnya, yang lebih beratnya adalah dari iri hati sedikit loh. Bagaimana Esau iri hati kepada Yakub? Yakub iri hati kepada Esau pertama kali, benar ya? Oh dia nanti diberkati karena anak sulung. Iri hati lagi, pertengkaran itu dicatat dalam Alkitab, semua dari iri hati. Siapa lagi? Gembala-gembala Lot dan Abraham, iri hati. Oh saya di sana karena banyak makanan domba-dombanya, karena dataran rendah. Dia mulai iri hati. Apalagi itu dalam keluarga, ya. Yusuf, betul. Yusuf, mulai dari apa? Iri hati. Mengakibatkan kekacauan dan segala macam perbuatan jahat lanjut lagi tuh. Itu seperti batu yang menggelinding dari atas gunung, saudara-saudara. Ya kalau longsor, durut-durut ya kalau saudara pernah lihat, terus harus ada yang bisa stop itu. Yaitu butuh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Apa itu saudara-saudara? Tadi kita sudah baca. Jadi apa Pak yang harus kita lakukan nih melawan nafsu dunia, sistem dunia, nafsu manusia, setan-setan? Inilah yang harus kita lakukan. Atau versi kebalikan daripada iri hati, mementingkan diri, memegahkan diri. Yaitu harus murni. Kalau nggak salah di minggu depan ya Pak ya, judul khotbahnya adalah kemurnian dan ketulusan hati. Bukan. Oke, ya. Karena ada hubungan antara kelemah lembutan dengan kemurnian. Ya, murni, pendamai, peramah. Karena sebelum kita masuk ke keluarga satu persatu, ini loh yang harus kita lakukan. Ini yang jadi job desk-nya, ini yang jadi dasarnya saudara-saudara. Harus ada kemurnian. Murnian artinya ketulusan. Lalu pendamai. Ya. Jadi jangan pembuat ribut. Peramah. Kalau muka saudara udah jutek, saudara-saudara, ya belum ngomong aja mukanya udah auranya udah nggak enak, saudara-saudara. Gimana bisa saudara melakukan tindakan yang lain? Penurut, penuh belas kasihan, penuh buah-buah baik,
tidak memihak dan tidak munafik. Inilah hikmat yang lahir dari atas, yang lahir dari kelemah lembutan, yaitu murni. Ingat ini, pendamai, peramah. Sama-sama yuk baca ya. Kelihatan kan di sini? Satu apa? Murni, tulus. Dua, pendamai. Tiga, empat, penurut. Lima, penuh belas kasihan. Lima, penuh buah-buah baik. Enam, tidak memihak. Tujuh, tidak munafik. Siap lakukan itu? Ya, amin. Next. Meekness is, balik lagi, diingatkan. Bukanlah kelemah lembutan, bukanlah kelemahan. Tetapi dalam bahasa Inggrisnya, control. Itu artinya bisa ditahan, bisa dikontrol. Kekuatan, control strength that puts everything in the hand of God. Inilah konklusi daripada kelemah lembutan. Apa? Control strength that puts everything in the hand of God. Kekuatan yang besar yang dapat dikontrol, dikuasai, yang meletakkan segala sesuatunya di tangan-tangan Tuhan. Di tangan Tuhan. Paham ya? Bukannya kita nggak sanggup melawan, kita sanggup melawan, tetapi kita lebih memilih menyerahkan itu di tangan Tuhan yang kuat. Amin? Nah, kita masuk dalam keluarga. Kelemah lembutan dulu diulas lagi, sekarang kita masuk dalam keluarga. Apa arti keluarga? Next slide. Kamus Besar mengatakan keluarga adalah orang yang memiliki hubungan darah, hubungan kekerabatan. Ya. Jadi kalau dari KBBI, saya dengan Pak Ferry tidak keluarga. Ya, tapi itu KBBI. Tetapi dalam nanti artian luas dan Kristen, kita bisa saja kita adalah satu keluarga. Sosiologi, unit sosial ekonomi terkecil dan landasan dasar dari semua institusi. Nah, dunia juga mengakui bahwa keluarga merupakan landasan dasar dari semua institusi. Sama seperti kita, ya, lembaga yang pertama yang diciptakan Tuhan adalah keluarga. Lalu dalam artian yang luas, kelompok primer yang terdiri dari 2 atau lebih orang yang mempunyai jaringan interaksi interpersonal, artinya punya hubungan loh, interaksi. Ya, kalau misalnya, nah ini kadang-kadang susah saudara. Keluarga, tetapi lebih nggak punya hubungan interaksi. Sama teman-teman lebih punya hubungan interaksi. Ini kan kebolak-balik. Harusnya sebagai keluarga kita harus punya hubungan interaksi, interpersonal. Seberapa seringkah kita berinteraksi dengan keluarga kita? Nah, jangan-jangan kita lebih asik di luar dibanding di dalam keluarga. Kita lebih nyaman sama orang yang luar lalu dibandingkan dengan keluarga. Maybe ada masalah dalam kelemah lembutan. Mari kita cek. Kristen, dalam arti keluarga Kristen, lembaga pertama yang diciptakan oleh Allah dan memiliki peran penting di dalam memahami serta mempraktekkan firman Tuhan. Jadi keluarga harusnya jadi tempat kita memahami firman Tuhan dan serta mempraktikkan firman Tuhan. Dari arti gitu aja berarti lemah lembut sangat penting saudara-saudara. Bagaimana seorang anak melihat bapaknya, bagaimana seorang istri melihat suaminya dan begitu juga sebaliknya. Gimana mereka bisa mempraktikkan firman Tuhan kalau ada problem di situ? Bahkan firman Tuhan katakan apa? Kalau engkau bermasalah dengan saudaramu, tinggalkan mezbah itu. Ya, berdamailah, tinggalkan persembahan itu, berdamailah dengan saudaramu itu. Sangat penting persaudaraan dan kekeluargaan menurut firman Tuhan. Next, selanjutnya, mengapa keluarga penting? Karena keluarga adalah sarana pendidikan yang pertama dan utama. Kalau saudara tidak mulai bertobat, lemah lembut di dalam mengajar, mendidik anak, bagaimana jadinya anak tersebut? Ya, karena keluarga itu penting, tempat pusat pendidikan yang pertama dan yang utama. Oh Pak, saya kan sudah sekolahkan dia. Hei, waktu di sekolah cuma berapa jam? 6 jam, kalau masih SD, 7 jam. Ya kalau dulu zaman kita sih 6 jam ya,
Sekarang anak-anak kayaknya pulangnya jam 7 jam, jam 8 jam, ya. Ya. Saya pernah dengar juga siapa ya, teman saya. Itu anaknya pasti pulang jam 6.30 malam. Ya, di luar. Karena abis itu ekskul tambahan dan sebagainya. Jadi menurut saya sudah kurang sehat. Harusnya dikembalikan. Oke, jam 2, jam 3. Nah, karena keluarga tempat yang paling penting, bukan di luar. Ya. Sebagai lambang untuk berekspresi. Kalau tidak ada kelemah lembutan, bagaimana anak bisa berekspresi, saudara-saudara? Saudara mau jadi anak saudara yang robot ke depan. Kalau ditanya sama guru, siapa guru? Siapa? Gitu. Itu kan kaku sekali, dia nggak bisa berekspresi. Karena mungkin di keluarga dia didikte. Tidak ada kelemah lembutan di situ. Nggak bisa berdemokrasi, dia nggak bisa mengucapkan pendapat. Siapa kamu? Kamu masih kecil. Ya. Dan dia lihat juga bagaimana anak itu memperhatikan bagaimana orang tua berinteraksi. Papa dan mama berinteraksi. Itu masuk ke dalam alam bawah sadarnya. Dan tanpa disengaja nanti 20 tahun kemudian, 15 tahun kemudian dia mempraktekkan itu. Tanpa sengaja loh saudara. Padahal dalam hatinya saya nggak mau kayak gitu. Tapi karena sudah tercapture, itu ibaratnya video kamera, apalagi anak kecil saudara-saudara. Anak yang masih umur 5 sampai, kemarin Bu Evi belajar tentang parenting, anak yang umur dari 5 sampai 10 tahun itu capture-nya kencang. Capture apa tuh? Menangkap. Ya. Jadi udah seperti cuplikan-cuplikan. Dan tanpa disadari, itu akan terbawa sampai nanti dia berkeluarga. Di keluarga penting mempraktekkan kelemah lembutan karena di keluarga belajar nilai-nilai kehidupan, proses kehidupan. Tidak selamanya engkau menang, tidak selamanya engkau diterima pendapatnya, bisa berbagi pendapat, itu semua belajar dari situ. Anak bernangis, tidak mendapatkan sesuatu, itu juga dia lagi sedang belajar proses kehidupan untuk bisa menerima. Pada saat dia di perusahaan nanti bekerja, kalau pendapat dia nggak diterima, dia nggak bisa nangis, saudara-saudara. Dia akan sudah pernah belajar. Oh, ya saya sudah pernah belajar. Saya tidak bisa mendapatkan segala sesuatu yang saya inginkan. Itu belajar loh saudara-saudara. Butuh proses, butuh kelemah lembutan. Tempat bertumbuh dan berbagi baik dalam iman, kasih dan pengharapan. Ini yang semestinya bertumbuh dan berbagi baik dalam iman dan kasih dan pengharapan. Bukan berbagi trauma, bukan berbagi kepahitan, tetapi keluarga harus jadi tempat tumbuhnya iman, ya, kasih dan pengharapan. Nah, firman Tuhan mengatakan kalau saudaramu kedapatan melakukan kesalahan, pimpinlah dia dalam roh yang lemah lembut. Lihat, kalau anakmu mendapati kesalahan, kan bisa ganti saudaramu dengan pribadi yang ada dalam keluargamu. Jika suamimu terdapat pelanggaran, pimpinlah dia dengan roh yang lemah lembut. Kamu yang lebih rohani, pimpinlah dia. Bukan berarti jatuhkan. Kalau dijejek, kalau bisa masukin ke dalam lubang gitu kan. Kamu di bawah, ya udah gitu. Enggak. Harus kita kedapat yang lebih rohani, angkat. Amin. Karena dalam kelembutan tidak ada penghakiman, saudara-saudara. Yang ada menerima. Kalau ada kelemah lembutan, si sulung pasti menerima si bungsu. Benar gak? Yang kita khawatirkan di rumah, atau di keluarga, atau di gereja sekalipun, ada roh anak sulung. Yang gak mau menerima anak bungsu kembali. Ya, yang merasa dirinya paling benar. Benar ya? Jangan kita punya roh anak sulung. Bukan berarti jangan jadi anak sulung, saudara-saudara. Saya anak sulung, ya. Jangan punya roh anak sulung. Tapi gimana-mana anak sulung kayaknya di Alkitab ya. Jadi korban, saudara-saudara. Tapi ntar harus ada ini lagi, pengkajian lagi. Ya, Kain dan Habil, Kain anak sulung. Ya, Yusuf dan saudara-saudaranya Ruben anak sulung. Lalu siapa lagi? Ya, ini anak sulung harus bertobat, anak sulung. Ya, artinya apa? Firman Tuhan. Esau dan Yakub, ya kan? Artinya anak sulung, jangan engkau dikuasai oleh roh kesombongan. Ya, betul gak? Harus lemah lembut. Jangan mentang-mentang anak sulung. Mungkin firman Tuhan mau ngajarkan gitu, kelemah lembutan.
Ya, kelemah lembutan apa? Dia punya kuasa, punya hak anak sulung, tetapi dia tidak mau pakai itu. Dia serahkan itu kepada Tuhan. Kalau Tuhan memang menunjuk saya sebagai anak sulung, pasti Tuhan tunjukkan kuasanya kepada saya. Kekuasaan ada di tangan saya. Ya, nggak usah bilang, oh gue ini anak paling tua, lu harus ini ya. Gitu. Oke? Maybe, ini saya baru dapat. Lanjut. Nah, kita lihat masih ada waktu, kita lihat satu persatu interaksi di dalam keluarga. Next, oke, suami istri. Ini yang saya ambil dari 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 7. Tunduk hidup suami dan istri. Kehidupan suami dan istri. Istri harus tunduk kepada suami. Butuh kelemah lembutan enggak? Butuh. Apalagi kalau istrinya derajatnya lebih tinggi. Apalagi istrinya income-nya lebih tinggi. Apalagi istrinya lagi sehat, suaminya sakit. Karena biasanya istri lebih muda. Ya. Betul ya, Pak Steve? Ya. Hah? Iya. Saya ambil contoh Pak Steve, karena kan istrinya lebih muda dibanding suaminya. Ya. Harus bisa tunduk. Ya. Kalau lagi ya. Tapi termasuk juga kalau istrinya lebih tua, kalau siapa kamu? Saya kan lebih tua, saya lebih banyak asam garam. Ya enggak juga, karena firman Tuhan istri harus tunduk kepada suami. Jadi mau lebih tua, mau lebih muda, istri tetap tunduk kepada suami. Ya, nanti bagian istri ya. Tapi memang di dalam 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 7 ini hanya 1 ayat, 2 ayat yang suami. Ya, nanti bisa digali banyak ayat-ayat lah untuk supaya balance suami dan istri. Istri dapat memenangkan suami yang tidak taat. Nah ini poin-poin di dalam 1 Petrus 3, 1-7 kehidupan suami istri dalam kaitannya kelemah lembutan. Pak, gimana suami saya kalau dia melakukan yang jahat? Bagaimana suami saya kalau dia nggak mau ke gereja? Dan lain sebagainya, tidak taat firman. Dalam firman apa katakan? Kalau nggak salah itu ayat yang kedua. Istri dapat memenangkan suami yang tidak taat firman, yang udah kelakuannya, kalau ibaratnya dulu pelek itu saudara-saudara naik sepeda, udah speleng ya. Ya, kalau bahasa ya. Udah mulai oleng. Ya harus dispuring lagi itu bannya. Ya udah mulai kanan-kanan kiri-kiri. Nah, harus dengan kelakuan daripada istri. Ya. Dan suami dia tetap menilai, Pak, dia nggak pernah tahu saya, dia nggak pernah lihat saya. Jangan salah saudara-saudara. Suami diam-diam, walaupun dia sulit berkata-kata, mengakui, dia lihat. Benar Pak, ya kan? Sulit berkata-kata memuji suami istri, tapi habis ini udah boleh lah. Lemah lembut itu kan kita boleh memuji suami istri kita, ya. Nah, dia melihat kelakuan istrinya. Mau lihatnya terang-terangan atau tidak, dia lihat, wah, gimana pada saat dia pulang malam, dia buka pintu kamar, istri sedang berlutut berdoa. Dan di dalam doanya namaku disebut. Gitu kan? Dia dengar, wah. Ya. Jadi pada saat dia di luar itu enggak benar, langsung tuh kepikiran, oh ternyata ada istri saya yang doain saya. Ya. Pak, tapi nggak bisa gak efeknya langsung? Ya, efeknya bisa saja langsung, bisa saja tidak langsung. Tapi itu terekam, saudara-saudara. Ya, dan dampaknya luar biasa. Karena apa? Karena firman Tuhan katakan seperti itu. Lihat kelakuan saleh daripada istrinya. Ya, bukan sebaliknya. Oh lu begitu ya, nggak taat firman, gue juga bisa. Ya berapa kali kamu? 1 kali nggak taat, saya 2 kali nggak taat. Itu bisa balas-balesan saudara-saudara. Nggak boleh. Nah makanya mungkin firman Tuhan mengatakan seperti itu karena biar tidak ada saling balas. Bukannyakah dalam kelemah lembutan kita saling berbelas kasihan, bukan berbalas. Ya, amin. Perhiasan batinia lebih berharga di mata Allah. Apa itu perhiasan batinia? Yaitu lemah lembut dan roh yang lemah lembut dan tentram. Jadi suasana rumah itu harus homey. Ya, rumah harus homey itu apa? Hangat ya. Jangan lebih enak hangat di rumah orang, di rumah istri orang, di rumah wanita lain dibanding di rumah sendiri. Ya, ini yang harus kita ciptakan suasana yang hangat. Amin. Ibu-ibu, ya, bapak-bapak juga, ya.
Menaruh pengharapannya kepada Allah. Ya ini kan kembali lagi, puts everything in God's hand. Praktekkan kelemah lembutan. Suami hidup bijaksana dengan istri. Nah ini suami, ayat terakhir 6 dan 7. Suami harus hidup bijaksana dengan istri. Ya, kalau ayat di Efesus kalau nggak salah suami, Efesus Kolose, istri harus tunduk kepada suami. Suami harus mengasihi istri. Tapi ini suami menghormati istri. Agak bertolak belakang ya. Katanya suami mengasihi istri. Tapi di ayat ini, khusus ayat ini, suami malah harus menghormati istri. Kenapa? Karena kaitannya sama kelemah lembutan. Engkau memang kepala keluarga. Tidak mempertahankan predikatmu sebagai kepala keluarga, tapi engkau bisa menurunkan hakmu dan lakukan firman, haknya firman Tuhan. Hormati istri. Jangan hak terus yang dituntut, tapi kita tidak melakukan kewajiban kita. Karena kalau kita menghormati istri, bapak-bapak, doa kita tidak terhalang. Masa sih Pak? Sama, jangan-jangan saya selama ini doa saya terhalang karena itu. Ya karena firman Tuhan juga katakan itu, bukan kata saya loh saudara-saudara. Tapi karena kata firman Tuhan. Dan dalam hubungan suami istri, nah ini yang juga sering nih, jawaban yang lemah lembut. Kalau jawaban yang lemah lembut, kemarin kita sudah belajar apa? Meredapkan kegeraman. Ya, karena pertengkaran mulai daripada jawaban. Rata-rata suami istri, benar gak? Ya, dari jawaban. Nah, mulailah hari ini menjawab dengan bijaksana, oke? Kalau tidak perlu, oke, ini harus jadi kesepakatannya. Kalau tidak perlu saat itu menjawab, ya jangan jawab. Tapi si penerima jawaban ini juga ngerti, oh kenapa dia nggak bisa jawab? Jangan, kenapa lu kalau ngomong nggak dijawab gitu kan? Jangan. Oh mungkin dia lagi mempraktekkan firman Tuhan yang tadi, dia lagi menahan amarahnya, dia tidak mau ini. Jadi gitu saudara-saudara, jangan cobai suamimu atau istrimu. Oke? Ya, jangan cobai dia. Ya. Harus saling dua-dua pihak ini saling memahami. Oh ya, kenapa dia tadi diam ya? Oh mungkin dia lagi sedang sedang meredakan kegeraman. Pikir dulu kejawabannya nih, apa nih? Jangan sampai jadi kebakaran ya dalam tanda kutip di rumah. Kan harus hangat, bukan terbakar saudara-saudara ya. Jangan terlalu hangat ya, nanti kebakaran gitu. Maksudnya ya jangan marah-marah. Oke, selanjutnya masih panjang, nggak apa-apa 10 menit lagi kita ambil waktu. Orang tua dengan anak. Nah ini juga sumber dan ladang kelemah lembutan. Perhatikan bagaimana cara mendidik anak. Didiklah di dalam ajaran dan nasihat. Efesus 6 ayat 4. Hai bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah anakmu. Hai bapak-bapak, jangan sakiti. Boleh buka deh Kolose 3:21. Jangan sakiti hati anakmu. Ya, bapak-bapak itu representatif zaman itu. Ya, sekarang sebenarnya kedua-duanya. Hai orang tua. Ya, karena yang mendidik mengajar anak kedua-duanya. Kita ya di dalam masa kini dan juga di kehidupan Indonesia, dua-duanya yang ngajarin. Boleh baca salah satu Kolose 3:21. Supaya jangan tawar hatinya. Tadi, kalau tawar hatinya dia tidak bisa berekspresi, karena keluarga penting untuk berekspresi. Ya, gimana pada saat dia nanti di ladang pekerjaan, di dunia pekerjaan. Dia nggak bisa berekspresi, saudara-saudara. Ayo dong, kamu harus kreatif. Coba ya, ini efek jauhnya, dampak masa depannya. Kalau kita mendidik anak, kamu gini, tanpa kasih tahu. Karena firman Tuhan, didiklah, ajarilah mereka sesuai dengan nasihat. Kasih tahu kenapa nggak boleh begitu, ya, bukannya sakitin. Supaya mereka ke depannya bisa berekspresi. Tahu saudara-saudara, sekolah internasional dan di luar negeri sana, ya kan sekarang sekolah itu ada IB dan ke luar negeri ya ada Cambridge nih, semoga tahu. IB itu lebih banyak pakai pola di luar negeri supaya anak-anak bisa leluasa mempresentasikan, berekspresi. Makanya orang-orang luar negeri,
anak-anak mudanya mereka berani untuk berekspresi. Oh Pak, itu namanya kurang ajar kalau di timur Pak. Di Indonesia, di Asia Timur ini namanya kurang, bukan. Mereka bisa berekspresi. Bisa membebaskan pendapat karena itu pengaruh kepada dunia pekerjaan nantinya. Dunia usaha. Kamu mau buka usaha apa nak? Gitu kan. Ceritanya di sini bapak waktu kecil, wah ada sedikit salah, dia ngomong sedikit sabet. Pada suatu hari ini bapak sudah sekitar 20 tahun kemudian tanya nih sama anak, oh anak kamu sudah lulus sekolah, kerja apa kuliah, kamu mau usaha apa? Bisa jadi dia tidak bisa berkata-kata karena dari sejak kecil dia sudah didikte. Pak, tergantung bapak sajalah, saya turut bapak aja lah. Apakah kita mau menjadi anak orang tua yang seperti itu? Kan gak mau. Betul gak? Kita harus pengen tahu apa yang jadi keinginan hatinya. Karena kalau pekerjaan atau usaha yang timbul dari hatinya, dari hobinya, dari kesenangannya, itu akan gampang sekali naik, saudara-saudara. Ya, dia tekun melakukannya. Oke, agak jauh ke sana. Anak mentaati dan hormati orang tua. Nah, sebagai anak-anak di sini kita semua harus mentaati dan menghormati orang tua kita. Mungkin orang tua kita saat ini udah nggak bisa nyabet kita lagi karena udah, ya lihat nih nanti ya, kalau waktu kita kecil kita biarkan diri kita dipukulin. Lalu nanti dalam hati kita, nanti lihat kalau sudah peot nanti ya, kalau udah nggak ada energinya, saya balas kamu. Nah ini kan salah saudara-saudara. Ya, ini tidak lemah lembut. Anak harus mentaati dan hormati orang tua apapun kondisi dan keadaannya. Amin. Nah, mulai pulang dari sini, ingatlah orang tuamu yang sudah lama. Sejelek-jeleknya, seburuk-buruknya itu, dia orang tua. Gak bisa Pak, saya punya ini. Lemah lembut. Lemah lembut. Pengajaran yang lemah lembut. Ya, pengajaran yang lemah lembut, Ulangan 6 ayat 67. 6-67, ulangilah itu. Kalau kau mengajari anak harus diulang terus, lemah lembut. Wah Pak, saya orangnya gak sabaran Pak, satu kali dia gak bisa ini, saya langsung keluar itu sabuk pengaman, sabuk saya gitu kan, nggak ikat pinggang. Nah, harus diulang, itu memang firman Tuhan sudah katakan ulang-ulang. Apalagi Amsal 31 ayat 26, coba baca salah satu. Amsal 31 ayat 26. Ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Nah, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ini kalau Amsal 31 ini tentang ibu rumah tangga, saudara-saudara. Nah, ibu-ibu, pengajaran yang lemah lembut. Kemarin Bu Evi belajar parenting pasti, dan saya baca juga. Jawaban pengajaran yang keras, membentak itu efek kepada masa depan anak. Psikologi anak, mentalnya anak nanti. Jadi harus lemah lembut. Apalagi kita hidup di timur saudara-saudara. Ya, Indonesia ini. Itu sangat lumrah sekali. Makanya kalau orang bule selalu bilang gitu, oh itu kalau kita mendidik anak seperti sekarang itu Asian way, cara Asia yang terkenal sangat keras memperlakukan anak-anaknya. Pak, apakah nggak boleh? Apa kita pembiaran, lembek apa segala macam? Enggak, tetapi harus tahu intinya. Kita marah itu bukan untuk melepaskan emosi kita. Oh enggak Pak, saya coba jujur dalam hati saudara-saudara. Pada saat kita marah, berapa persen nasihatnya, berapa persen emosinya. Anda harus bisa ngecek kadar itu. Ya awal-awal sih Pak mau ngajarin, tapi lama-lama emosi, nah tapi tetap tidak boleh. Amin. Harus lemah lembut dalam mengajar. Lemah lembut dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Ratapan 10 ayat 4. Masak itu kalau kita baca. Ya seorang ibu masak mempersiapkan makanan. Ya harus lemah lembut ibu-ibu. Jangan moodnya lagi jelek, dia masak, ya. Itu garam yang tadinya 1 sendok, dia buat itu 1 toples. Ya, biar ini suami saya darah tinggi, biar cepat-cepat menghadap Tuhan. Ya, enggak. Harus melakukan pekerjaan rumah tangga dengan lemah lembut.
Oke, next. 5 menit lagi, saudara kandung. Bagaimana dipraktekkan oleh Musa hubungan saudara kandung. Kita tahu Miriam dan Harun kakaknya pernah sekali-kali berkali-kali ya melanggar perintah daripada Musa, bahkan mau merebut kekuasaan Musa, menjelek-jelekan Musa dan memfitnah Musa. Apa yang terjadi dalam Bilangan 12 ayat 13? Saat itu Miriam lagi sakit. Tapi ayat ini berkata, "Ya Allah, sembuhkanlah dia." Makanya pantaslah Musa dibilang apa? Bilangan 12, orang yang lemah lembut. Dia berdoa sama Tuhan. Sekalipun kakaknya mengecewakan dia, memfitnah dia, tapi dia tetap berdoa buat kakaknya, kesembuhan kakaknya. Bahkan ayat-ayat selanjutnya katakan, tidak, kata Tuhan, karena dia telah ini, dia biar tahu gitu kan, bagaimanakah orang yang mau menjamah, orang yang diurapi Tuhan, dibiarkan kalau nggak salah 7 hari Miriam tetap sakit. Artinya Musa memberikan teladan kepada saudara kandung. Bagaimana dengan kita saudara-saudara? Bagaimana dengan kehidupan kita dengan keluarga kandung kita, saudara kita? Ya, apakah pada saat dia menyakiti, kita sakiti balik? Apakah pada saat kita difitnah, kita fitnah dia balik atau kita marah? Ataukah kita sama seperti Musa doakan dia? Kalimat yang simpel sebenarnya, ya doakan saja gitu ya. Doakan. Benar-benar tapi bukan itu, tapi doakan ya, jangan hanya kata-kata aja. Bagaimana teladan Abraham dan Lot? Abraham lebih tinggi posisinya, pamannya, tapi dia bisa mengalah. Tidak mempertahankan kekuatan dia, posisi dia. Dia adalah pribadi yang lemah lembut. Dia mengalah, oke Lot, kau boleh ambil, gembala-gembalamu boleh ambil bagian yang datar, yaitu tanah Sodom, dekat Sodom. Tapi saya ambil bagian yang pegunungan. Tapi apa, saudara-saudara? Suatu ketika Lot ditahan oleh raja-raja Sodom, tapi Abrahamlah yang menyelamatkan dia. How meekness is Abraham's heart. Bagaimanakah lemah lembutnya hati Abraham. Pertengkaran dan fitnah harus diatasi dengan lemah lembut. Hendaklah kamu jangan saling bertengkar dan memfitnah, tetapi hendaklah hidup dengan lemah lembut. Ini kan yang terjadi saudara kandung itu kan atau keluarga itu biasanya terjerumusnya karena apa? Pertengkaran ya. Saling mempertahankan hak. Itu hak saya. Oh, apalagi yang namanya heritage, warisan, saudara-saudara. Ya, ini juga cikal bakal dari problem. Tapi tidak ada di TCC. Amin. Karena kita semua lemah lembut, menerima. Oh, jadi hindari pertengkaran dan fitnah, tapi atasi dengan lemah lembut. Lemah lembut dalam memperlakukan orang yang salah. Kalau saudara kita dapatan melakukan kesalahan, mari kita bimbing dia dengan lemah lembut. Tidak dengan membuang dia. Udahlah itu. Siapa kayak yang mau ambil silakan. Ya, tapi kita harus bimbing dalam kelemah lembutan. Amin. Mulai hari ini coba hubungin saudara-saudara. Saudaranya saudara. Ya. Siapa tahu dia sedang membutuhkan saudara. Dan saudara rangkul dia dengan kelemah lembutan. Next, terakhir. Oh, masih 2 lagi terakhir. Menantu mertua. Wah, ini yang paling seru saudara-saudara. Ya. Kalau di sinetron-sinetron ini yang paling sering ya. Sinetron tersanjung, tersanjung apalagi? Tersayang. Ya. Ini biasanya perang antara menantu sama mertua. Ya. Tetapi kita mau jemaat di sisi menteladani Ruth dengan rendah hati. Dia ikut sama Naomi. Bisa gak Ruth kawin lagi? Bisa. Tapi dia tetap, janganlah engkau menghalangi aku untuk mengikuti engkau, katanya dalam Rut 1 ayat 16. Luar biasa kerendahan hati daripada Rut. Nah, saya percaya di sini adalah ada menantu-menantu seperti Rut yang penuh dengan kelemah lembutan dan kerendahan hati. Amin. Begitu juga dengan Naomi. Ya, mertua. Kita yang jadi mertua, ya tahu memang perasaannya bagaimana anak kita diambil. Itu biasanya gitu, Pak. Anak yang saya sudah sayangi dari kecil, enak aja dia main ambil aja, menikah gini-gini. Tapi itu memang firman Tuhan sudah mengatakan, seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya.
Apakah kita mau dengan lemah lembut menerima itu? Lemah lembut, ya perkataan yang lemah lembut. Nah ini juga hati-hati ya saudara-saudara dalam kita berkata-kata. Lemah lembut mematahkan kekerasan. Amsal 25 ayat 18, bahkan penguasaan, kekuasaan katanya. Lemah lembut mematahkan kekerasan. Pak, mertua saya keras sekali. Tetapi firman mengatakan lemah lembut mematahkan kekerasan. Bahkan tulang sekalipun yang keras, betul ya? Dok, tulang keras ya dok ya? Ya. Kalau kita jatuh yang bonyok bukan tulangnya, badan kita. Tapi tulang itu paling terakhir. Tetapi itu hanya alegoris. Yang sebenarnya sekalipun orang itu keras, mertua kita keras. Tapi sekarang udah bukan emansipasi ya, sudah naik saudara-saudara. Menantu pun bisa kerasin mertua. Pokoknya kekerasan hati manusia dapat ditaklukkan dengan kelemah lembutan. Ya, kasih minum, buatkan teh mulai hari ini ya. Ya, pijitin mertuamu dan lain sebagainya. Oke, maksudnya mertua laki-laki, perempuan ya, perempuan dengan perempuan harus satu jenis. Lemah lembut mematahkan kekerasan. Oke, selanjutnya. Keluarga rohani. Ya, kita semua tergabung dalam keluarga rohani. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Kejarlah ibadah kesetiaan. Kembali lagi ke lemah lembutan. Kita saling menasihatin membangun. Jadi di gereja ini sebagai keluarga rohani, kata Yesus kepada, bahkan Yesus sendiri mengatakan, keluargaku, ibuku dan saudaraku adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Kita semua kalau yang sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang sama dan melakukan firman yang sama, kita adalah saudara. Lukas 8 ayat 21. Saudaraku dan ibu kandungku adalah dia yang melakukan firman Tuhan, kata Yesus. Kita semua sebagai anak-anak Tuhan dalam satu keluarga rohani, mari kita kenakan belas kasihan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran, dan saling menasihati dan membangun. Amin. Next slide-nya. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Mari kita bangkit berdiri untuk merespon firman, berdoa.